Alfa dan Omega saya pilih menjadi tema kita kali ini. Mengapa? Pertama, sebagai pengantar, kita merayakan tahun baru kan. Kalau kita merayakan tahun baru atau masa transisi dari tahun lama masuk ke tahun yang baru, entah nanti Chinese New Year atau yang sudah baru saja kita lewati, biasanya kita merenungkan tentang perjalanan hidup yang dalam tanda kutip pasti berkaitan dengan waktu yang berjalan. Nah, ketika saya merenungkan tentang waktu atau pengalaman hidup dan pengalaman yang akan saya alami ke depan, yang terpikirkan dalam diri saya itu kita semua berada dalam satu kerangka sejarah hidup, selalu dalam konteks sebagai murid Yesus tentu saja. Kita ada dalam rintangan rengkuhan tangan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Kita mau kemana saja, selama kita masih menjadi murid Yesus, kita tidak akan pernah terlepas dari rentangan Alfa dan Omega itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Natal. Mengapa Natal terkait ini? Karena ini konteksnya sangat Indonesia ini. Di Indonesia itu setiap kali Natal itu yang bermunculan dalam media massa, media komunikasi, yang di YouTube, di Facebook, itu pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudari kita yang terkasih, dari yang beragama Muslim biasanya, mereka pertanyaannya itu kalau Yesus itu diyakini sebagai Tuhan, mengapa kok dilahirkan? Kan yang namanya Tuhan atau Allah itu kan pencipta. Kalau dilahirkan berarti dia kan diciptakan. Nah, itu pertanyaan dari mereka. Nah, menjawab pertanyaan itu yang muncul dalam benak saya, kalau saya seandainya harus menjawab itu, ya Alfa dan Omega itu. Jadi Alfa dan Omega ini menjawab misteri mengapa Yesus yang adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dalam bentuk Bapa, kok sekarang dilahirkan ke dunia. Nah, maka kita akan mencari tahu Alfa dan Omega secara lebih mendalam. Pertama-tama tujuannya mengapa kita perlu belajar Alfa dan Omega. Yesus sebagai Alfa dan Omega menyediakan semua daya ilahi yang kita butuhkan untuk memiliki kehidupan sebagai orang Kristiani yang dewasa. Melekat pada Alfa dan Omega berarti kehidupan kita di bumi ini dicukupi dan dilengkapi karena Dia segalanya. Jadi memahami, meyakini Yesus yang adalah Alfa dan Omega, itu membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, membuat kita sebetulnya tidak perlu khawatir akan segala sesuatu. Karena kan dalam perjalanan hidup kita, dalam pengalaman apapun juga, akhirnya kita tidak akan pernah lepas dari rengkuhan tangan Tuhan ini. Lalu yang kedua, Allah sebagai pencipta dan penyempurna iman kita akan membawa kita ke garis finish sewaktu kita tetap berfokus pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Alfa dan Omega menyediakan semua yang kita butuhkan untuk pergi dari manapun kita berada, kemanapun kita harus pergi. Jadi iman akan Alfa dan Omega itu sebetulnya menjadi kunci untuk kita tidak perlu khawatir akan segala sesuatu. Karena jaminan keselamatan ada di sana. Kalau Yesus bukan Omega, berarti nanti in the end atau di terminal terakhir kita akan tidak ketemu kita. Nah, yang beragama lain tidak tahu nanti akan ketemu siapa. Ujung-ujungnya pasti ketemu Yesus, entah mereka percaya atau tidak. Itu yang saya yakini. Baik, mari kita bersama-sama melihat sumbernya dulu, atau beberapa ungkapan
entah secara langsung, khusus maupun tidak langsung, untuk meyakini bahwa Yesus ini 100% manusia, tetapi juga 100% Allah yang Alfa dan Omega. Kita lihat dulu bacaan kitab suci. Yang pertama saya ambil dari kitab Wahyu yang sangat eksplisit menyatakan, Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini dari Wahyu. Kemudian dari Matius, tidak secara langsung tapi keilahian Yesus yang adalah Alfa dan Omega menurut saya ada di situ. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mengapa ini saya masukkan dalam konteks memahami Yesus sebagai Alfa dan Omega? Karena ujung-ujungnya teman-teman, ketika kita belajar atau mendalami Yesus yang adalah Alfa dan Omega, ia tidak lain tidak bukan kita berbicara tentang keilahian Yesus. That's it. Intinya itu aja. Jadi saya hanya mau mengajak kita untuk semakin mendalami aspek Yesus sebagai Allah itu sendiri, sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Lalu dari Injil Yohanes. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, di sini saya melihat ungkapan terang dunia, apalagi terang hidup, itu juga sangat mendekati unsur keilahian. Karena kalau kita hanya bicara tentang terang di kota atau terang di kamar saya, itu kan kita berbicara tentang lampu. Tapi ketika kita berbicara tentang terang dunia, itu bukan terang dalam arti secara fisik ya, tetapi lebih secara dalam. Meskipun secara fisik pun ya terang dunia ya matahari ya. Maka siapakah matahari yang sesungguhnya ya? Ya Tuhan sendiri. Yesus sendirilah mataharinya. Apalagi di sini ada istilah terang hidup. Jadi terang yang hidup itu adalah Yesus sendiri. Yang tentu arahnya ke arah keilahian Yesus. Lalu di sini ada beberapa kutipan Injil Yohanes yang lain. Benar, aku adalah guru dan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Dan klaim itu dimengerti oleh orang Yahudi. Jadi bukan oleh orang kita. Bukan dari klaimnya gereja sejak awal, ya, bahkan oleh orang Yahudi. Sebagai deklarasi bahwa dirinya adalah Allah yang membuat mereka marah. Jadi sebetulnya kemarahan orang Yahudi yang menganggap Yesus itu istilahnya itu kok lupa saya, menghina Tuhan. Istilahnya menghina agama itu apa? Di Indonesia seringkali muncul. Kok lupa. Mensolimi Romo? Yang kadang-kadang terus dipenjara itu loh, apa namanya? Kayak kasus Ahok itu menghina agama itu apa istilahnya? Kok lupa saya. Menghina Tuhan, menghina agama itu kan ada istilah apa itu? Penistaan agama. Penistaan. Penistaan. Aduh, muncul. Terima kasih, Pak. Ya, jadi justru Yesus dianggap menista Tuhan oleh orang Yahudi yang bahkan dengan salah satu alasannya itu maka dia disalibkan. Tapi justru penistaan yang diarahkan ke Yesus itu malah kemarahan bahwa
Yesus dianggap menista, itu justru semakin meyakinkan kita bahwa memang Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan. Dan dari konteks kita bukan klaim dia menyamakan diri dengan Tuhan, karena dia memang adalah Tuhan gitu. Jadi maksud saya, kalau untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, konteksnya zaman itu, ya Yesus itu seperti manusia yang mau menyamakan diri dengan Allah. Dari konteks kita, justru pernyataan itu menunjukkan identitas Yesus yang sesungguhnya, yang adalah Allah. Oke. Lalu di situ, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Nah, itu kata menghujat muncul. Jadi Yesus disalibkan, salah satu alasannya itu. Tapi justru alasan itu mengungkapkan suatu kebenaran secara tidak langsung bahwa Yesus adalah Allah. Tentu kita tidak semudah itu, bukan karena kita itu pengagum Yesus selalu membenarkan Yesus, enggak. Bahwa pada akhirnya semuanya ini terjadi dan kita yakin bahwa Ia adalah Allah ya setelah Dia bangkit. Intinya itu. Maka menurut saya kebangkitan itu menjadi jawaban atas semuanya. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, ya berarti Yesus ini menghujat Allah, hanya menyamakan dirinya dengan Allah. Atau beberapa yang lagi viral hari ini atau kemarin, ada yang mau menyamakan seseorang dengan Fir'aun. Tidak perlu disebut namanya. Tapi kunci kata Fir'aun itu kan kalau di konteks Al-Quran itu, Fir'aun itu seorang raja yang mau menganggap dirinya adalah Allah. Nah, kalau Yesus tidak pernah bangkit, berarti dia Fir'aun, kayak Fir'aun. Tapi kebangkitan itu nyata, maka kemudian ini bukan klaim, bukan kok Yesus menyamakan diri dengan Tuhan, tapi memang pada dasarnya dia dan Tuhan adalah satu. Oke. Jadi teman-teman, itu bacaan-bacaan hanya saya kutip dari berbagai macam kitab suci, dari beberapa Injil, selain dari Wahyu. Nah, sekarang coba kita mau melihat, menggali beberapa inspirasi. Saya mungkin ada 11 poin. Dari merenungkan Yesus sebagai Alfa dan Omega ini, saya meyakini pertama adalah bahwa Allah itu selalu yang mengawali dan mengakhiri hidup. Jadi dengan mengatakan Yesus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega, dengan kata lain juga seluruh perjalanan hidup kita, seluruh sejarah kehidupan kita, itu selalu berawal dari Allah yang memberi anugerah, yang menciptakan, yang mencintai, yang memberikan segala sesuatunya baik adanya. Nah, kemudian pada titiknya nanti Tuhan juga yang akan mengakhiri. Kalau dalam konteks bukan hidup awal dan akhir, tapi dalam konteks melakukan pekerjaan, termasuk saya menghayati panggilan saya sebagai seorang imam dan religius, saya selalu di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, saya menggunakan doa saya dengan mengatakan bahwa Tuhan, Engkau telah mengawalinya. Semoga Engkau yang akan menyempurnakannya atau mengakhirinya. Karena saya adalah orang yang tidak sempurna, yang terbatas dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah doa yang sebetulnya terinspirasi oleh keyakinan saya bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Itu yang pertama. Jadi merenungkan Alfa dan Omega, mari kita selalu meyakini Tuhan itu yang akan, Tuhan yang telah memberikan, Tuhan juga yang nantinya akan membantu kita menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan kita yang tidak pernah sempurna. Konsep Alfa dan Omega ini mirip dengan apa yang kita maksud ketika kita mengatakan simpel saja. Kalau kita ngomong tentang huruf
alfabet dari A sampai Z. Kalau kita bahasanya orang yang berbicara banyak hal lengkap dari A sampai Z gitu kan. Atau ngomong segala sesuatu yang nggak jelas atau komplit itu ngalor ngidul atau pokoknya dari sudut yang sini lalu direntangkan ke sudut yang sana. Jadi sebetulnya alfa dan omega itu sekedar gitu aja. Kalau kita mau mengatakan Yesus alfa dan omega, itu mirip ketika kita ngomong, oh orang itu tahu tentang kitab suci dari A sampai Z gitu. Atau orang itu luar biasa pintar, tahu segala sesuatu dari A sampai Z. Nah, jadi memahami alfa dan omega, pertama-tama saya memahaminya seperti itu. Berarti Yesus itu adalah orang sempurna. Maksudnya adalah Allah dan manusia yang sempurna. That's it. Ketika kita berbicara tentang Yesus. Oke. Lanjut. Yang kedua. Tentu yang sudah saya sebutkan berkali-kali tadi, ketika kita berbicara tentang alfa dan omega, berarti kita berbicara tentang keilahian Yesus. Jadi saat ini kita sedang berbicara tentang Yesus sebagai Allah. Fokus ke situ. Bukan berarti kok kita meniadakan unsur kemanusiaan Tuhan. Kan itu tentu kita ketika merenungkan Yesus, mengimani Yesus itu harus holistik, harus utuh, tentu juga dengan kemanusiaannya. Tapi kali ini saya hanya mengajak kita untuk fokus ke keilahian itu. Penting juga ini sekedar out of the box. Penting juga kita terus-menerus memahami unsur kemanusiaan Yesus. Karena ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami krisis, itu kita sungguh-sungguh akan terbantu ketika kita melihat Yesus sebagai manusia yang juga menderita. Karena kalau kita hanya melihat Yesus sebagai Allah, atau yang dengan ilahinya, jadi seolah-olah pengalaman salib Yesus itu enggak beneran gitu. Karena dia Allah, itu jelas bisa, mungkin kita bilangnya begitu kan. Tetapi Yesus yang disalibkan itu juga Yesus yang sungguh-sungguh manusia. Jadi kita sungguh-sungguh membayangkan penderitaan yang luar biasa. Kita disontek aja sakit, apalagi ini dipaku misalnya kan. Kita membayangkan unsur itu. Jadi betul-betul penderitaan Yesus itu nyata. Pengorbanan Yesus itu nyata untuk membantu dan menyelamatkan kita. Karena kalau unsur manusianya tidak ada, ya berarti Yesus ini kayak gimmick istilah orang sekarang. Karena kalau Allah, dia bisa tidak sakit lah istilahnya, mau diapa-apa ini. Tapi kita meyakini Yesus sebagai manusia, maka unsur perjuangan dia harusnya kita rasakan sebagai perjuangan yang betul-betul luar biasa untuk mencintai dan menyelamatkan kita. Oke, yang ketiga. Ketika kita mencoba mendalami, mengimani, belajar tentang Yesus sebagai Alfa dan Omega, ini juga mengatakan bahwa Yesus adalah sumber dan pusat iman kita. Karena Yesus Kristus adalah sumber yang lengkap dari awal hingga akhir. Dia harus menjadi pusat iman kita. Kita hendaknya berfokus kepadanya dengan menjadikan waktu bersamanya sebagai prioritas. Misalnya, memulai dan mengakhiri hari bersama Tuhan dengan merefleksikan firman-Nya dan meluangkan waktu bersamanya dalam doa, membantu kita dalam mempertahankan fokus ini. Kesetiaan kepada Kristus itu yang menjadi kuncinya. Kristus center, Kristus sentris harusnya menjadi tantangan bagi kita. Kita sebagai orang Katolik dianugerahi kekayaan iman dengan aneka macam devosi, dengan aneka macam kedekatan, kelekatan kita kepada instrumen-instrumen Yesus, yaitu para kudus dan Bunda Maria. Tentu kita mensyukuri itu.
Dan kita harus memanfaatkan itu. Tetapi jangan sampai itu mengalahkan Yesus. Itu. Tahu yang saya maksud ya? Kita bisa saja sangat-sangat kuat dalam doa rosario, dalam novena ini itu gitu. Itu bagus. Tapi jangan sampai itu mengalahkan keintiman kita kepada Yesus. Ini saya alami ketika saya bermisi di India. Di India itu kalau yang namanya pesta gereja, misalnya peringatan Santo apa itu, meriah sekali. Sampai dekorasinya itu memenuhi kampung, perayaannya 7 hari. Tetapi kok pas Natal, Paskah kok nggak begitu meriah gitu. Jadi saya merasa agak ada ironi itu. Seharusnya kan perayaan Yesus itu yang lebih tinggi. Juga harusnya dimunculkan dari bentuk kemeriahannya, tapi ternyata justru yang lebih meriah malah merayakan Santo Santa. Nah, ini yang agak kebablasan menurut saya. Dan itu juga terjadi di Filipina menurut saya. Jadi perayaan Santo Santanya itu jauh lebih meriah. Mungkin ini warisan misi dari kan kalau India sama Filipina itu kan dari misionarisnya dari Eropa Selatan ya, dari Spanyol, dari Portugis yang devosi-devosinya itu sangat hidup. Sementara Gereja Katolik Indonesia itu kan datang dari Belanda. Belanda yang devosinya agak kering karena memang pengaruh Protestan, sehingga kita juga tidak punya banyak banyak devosi, meskipun justru kita menjadi lebih balance menurut saya ya, ini sebagai orang Indonesia lebih balance, tidak terlalu mementingkan, iya penting tetapi tidak lupa bahwa Yesus adalah yang pusatnya, puncaknya bahkan. Baik, yang keempat, keutuhan, kesempurnaan. Kayak yang tadi saya katakan, seperti berbicara tentang alfabet dari awal sampai akhir. Jadi berbicara tentang alfa dan omega tidak lain tidak bukan sekedar berbicara tentang Yesus adalah kesempurnaan. Mau dibuat lebih romantis, Yesus adalah kesempurnaan cinta. Mau dikatakan dari sudut mana, Yesus adalah yang sempurna. Oke. Selanjutnya, kebenaran. Nah, ini juga yang penting. Mau berbicara tentang Yesus adalah Allah yang benar, ya kita harus memahami Alfa dan Omega juga merupakan huruf pertama dan terakhir dari kata Ibrani untuk kebenaran. Emet. Hal ini menyebabkan para penafsir membedakan makna mistis pada kata yang mereka terapkan pada Tuhan. Dalam ensiklopedia, Alfa adalah huruf pertama, Emet, kebenaran, menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang pertama dari segala sesuatu. Jadi sangat jelas menurut saya. Jadi Emet adalah kata sakra yang mengungkapkan bahwa di dalam Allah kebenaran berdiam secara mutlak dan dalam segala kelimpahan. Berbicara tentang kebenaran memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di Indonesia sebagai minoritas yang terus dibombardir oleh keyakinan-keyakinan agama lain yang merasa diri mereka benar. Ya, mereka benar dalam perspektif mereka. Nah, maka kita juga harus menguatkan diri bahwa kita pasti benar juga dari perspektif kita. Kita harus meyakini itu. Tetapi sekali lagi, ketika kita berdialog tentang kebenaran agama atau kebenaran Allah yang kita ikuti,
jauh lebih menarik bagi kita. Bukan mempertentangkan atau memperbincangkan ajaran-ajaran agama yang memang tidak akan nyambung kalau dilihat dari perspektif agama lain. Maka berhentilah kita menjelaskan Trinitas atau Bunda Maria kepada agama lain. Nggak akan nyambung karena mereka menggunakan sudut pandang yang berbeda. Seperti saya pakai kacamata hitam, ya sesuatu yang kelihatan putih pun akan kelihatan hitam. Maka sekali lagi, ketika kita berdialog tentang kebenaran, menurut saya jauh lebih produktif ketika kita melihat buah-buahnya. Yesus adalah benar. Gereja Katolik adalah benar ketika ada kasih, ada pengampunan, ada belas kasih, ada kelemah lembutan, ada kedamaian. Nah, kalau kita bisa mempromosikan ini, jelaslah mosok Allah tidak ada dalam itu. Tapi ketika kita berbicara tentang kebencian, memaki, menjelek-jelekan, bagaimana kita bisa yakin itu datang dari Allah? Karena Allah pasti hanya memberikan aura kebaikan. Tidak akan pernah membenci, tidak akan pernah memaki-maki, tidak akan pernah membenci atau tidak mengampuni. Jadi gampang sekali memahami Allah kita adalah Allah yang benar. Oke, tapi justru yang mempertanggungjawabkan atau yang mempertaruhkan kita yakin sebagai murid Yesus mengikuti Allah yang benar, tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari malah yang membuat kriminal, yang berbuat jahat, ya bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa kita mengikuti Allah yang benar. Nah, maka kebenaran akhirnya tergantung kepada kita. Allah mempertaruhkan kebenarannya pada para pengikutnya. Jadi tanggung jawab kita besar. Baik, lalu pertama dan terakhir dalam sejarah, kalau kita mau berbicara tentang sejarah, maka kan tadi saya mengatakan Yesus itu Allah kok dilahirkan tanggal 25 Desember. Pertanyaan mereka seperti itu. Ya, segala sesuatunya itu tidak bisa. Amin. Kalau kita mau berbicara tentang bagaimana orang-orang di zaman sebelum Yesus. Yesus itu sebelum Yesus, maksudnya sebelum Yesus itu apa? Sebelum Yesus itu maksudnya sebelum Yesus yang dilahirkan itu kan. Tetapi dalam iman kita yakin Yesus sudah eksis sebelum dari awal mulanya karena Dia dan Bapa adalah satu. Maka sebetulnya mempertanyakan tanggal 25 Desember, meskipun kalau dicari-cari urutan sejarahnya mengapa kita merayakan tanggal 25 September itu juga sangat kuat, tetapi nggak perlu dipertimbangkan. Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatunya. Jadi kita mau merayakan tanggal 25, 26, 27, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi mereka mempertanyakan tanggal 25 itu tidak apa sih, nggak masalah. Maka sekarang meskipun saya juga mengatakan Natal juga sudah lewat, kalau saya mengatakan selamat Natal juga nggak masalah. Karena bagi saya semangat Natal, semangat Natal itu apa? Banyak, misalnya joy, hidup baru, kedamaian, harapan karena ada hidup gitu. Itu kan tidak perlu di masa Natal. Setiap saat kita harus merayakannya gitu. Itu maka is not a big deal dipertanyakan mengapa Natal 25 Desember. Karena Yesus adalah pertama dan terakhir. Maka kita bisa secara pribadi ya, kita bisa merayakan Natal. Maksudnya merayakan betapa Tuhan mengasihi kita sehingga Dia yang adalah Allah menjadi manusia. Itu bisa kapan saja. Hanya memang karena kita itu sebagai komunitas, kita diatur, dirayakan supaya nggak tabrakan gitu.
Maka ada liturgi gereja, ada penanggalan liturgi. Diatur aja supaya bisa dirayakan semua. Tapi secara pribadi kita bisa merayakan semuanya. Maka ya ayo kita hidupi semangat Natal. Baik manusia pertama dan terakhir. Kalau ini mungkin para suster di sini juga sudah sering mendengar, Yesus adalah Adam yang baru. Kan manusia pertama adalah Adam. Nah, Yesus adalah Adam yang terakhir dalam tanda kutip. Walaupun sebetulnya Adam yang pertama ya Yesus juga. Karena Adam dalam kitab suci itu hanya semacam gambaran bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana manusia itu berasal. Tapi kalau kita berbicara tentang manusia pertama dan terakhir, ya Yesus sendiri. Maka kalau kita ada dalam rintangan itu, ya kita nggak perlu khawatir akan segala sesuatu. Lalu yang kedua, mengapa Yesus dikaitkan dengan Adam? Maka yang mau dikatakan di sini adalah kalau Adam itu menjadi sumber pertama orang jatuh ke dalam dosa, maka Yesus menjadi Adam, artinya Yesus itu mau menyempurnakan atau mau mengembalikan keadaan manusia yang berdosa itu. Maka Adam yang membawa dosa, nah lalu Adam yang kedua atau Yesus, Adam yang terakhir itu membawa keselamatan atau menebus dosa. Maka menjadi penting di sini Yesus diyakini sebagai Adam yang terakhir, mau menutup dosa-dosa yang sudah dibuat oleh manusia. Nah, ini kalau ngomong tentang peringkat, ya, seringkali dalam bacaan kitab suci kita diundang oleh Yesus untuk mengikutinya, untuk meninggalkan segala sesuatu, termasuk family, termasuk harta benda, meskipun kita harus memahami ajaran itu tidak secara harus dengan akal sehat gitu ya. Bukan berarti kok kita meninggalkan keluarga itu melupakan keluarga, tidak menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Termasuk saya pun sebagai Romo, saya tidak menafkahi keluarga orang tua saya. Tetapi bahwa saya ingat, bahwa saya mencintai ibu saya, bahwa saya ingat ibu saya, bahwa kadang-kadang saya harus menghubungi dia. Ya, itu kan tanda bahwa Yesus juga menghendaki kita bahwa menjadi radikal mengikuti dia dengan segala sesuatu tidak berarti kok kemudian kita melupakan yang lain. Tetapi pada akhirnya kalau kita mau membuat peringkat, ya Yesus harus menjadi nomor satu dalam hidup kita. Jadi dengan mengatakan Yesus Alfa dan Omega, Yesus adalah nomor satu bagi kita. Menjadi tujuan kita. Nah, bagi saudara-saudari yang menerima renungan harian dari saya, judulnya sekarang sudah saya ganti dari Embun Pagi, saya ganti Centang Satu. Tahu enggak Centang Satu itu apa? Pasti orang menyangka itu Centang Satu dalam WhatsApp itu kan. Centang Satu dalam WhatsApp berarti adalah message yang belum dibaca. Lalu baru akan menjadi Centang Dua dan berwarna biru kalau sudah dibaca. Mungkin banyak yang menyangka itu, tapi sebetulnya Centang Satu itu adalah cerita tentang orang yang nomor satu dalam hidup saya, yaitu Yesus. Itu artinya Centang Satu. Yesus adalah nomor satu dalam kehidupan saya. Begitu. Nah, berbicara tentang Alfa dan Omega, ya Yesus adalah awal mula. Dari bahasa Yunani, kata untuk awal dapat diartikan sebagai asal, asas, sumber, argumen asli, atau prinsip pertama, atau elemen. Ini adalah istilah yang sangat syarat muatan dari filsafat Yunani kuno
seperti yang dijelaskan oleh seorang teolog, dalam konteks Yunani itu tidak berarti hanya awal, yaitu kapan. Itu juga menandakan prinsip yang memberi koheren pada keseluruhan. Jadi ingat bahwa awal itu bukan kok hanya sekedar kapan dimulai gitu. Tapi menurut konteks Yunani, awal itu maksudnya adalah prinsip, sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat menentukan. Nah, Yesus adalah prinsip kita, prinsip pertama, yang juga menjadi asasnya gereja. Lalu yang 10 atau 2 yang terakhir, akhir. Kata untuk akhir di sini juga merupakan istilah ampuh dalam bahasa Yunani kuno. Itu adalah telos, bukan telo. Ya. Ini menandakan akhir dalam arti tujuan sesuatu. Tuhan adalah akhir yang untuknya kita diciptakan. Takdir kita, alasan kita diciptakan adalah untuk bersamanya. Untuk merenungkan kemuliaan dan keindahannya. Seperti yang dikatakan Wahyu dalam menggambarkan kota surgawi, tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya dan para hambanya akan menyembahnya. Mereka akan memandang wajahnya dan namanya akan ada di dahi mereka. Malam tidak akan ada lagi. Mereka juga tidak akan membutuhkan terang dari pelita atau matahari. Karena Tuhan Allah akan memberi mereka terang dan mereka akan memerintah selama-lamanya. Woi, gambaran surgawi. Gambaran surgawi yang serba indah. Kalau ada joke, surganya agama ini, agama itu berbeda-beda dan lucu-lucu, tetapi itu nanti dikira menghina agama orang lain. Tetapi gambaran surga kita itu yang saya tangkap di sini, ada istilah terang. Terang itu menjawab kesempurnaan lah. Karena di dalam terang kita akan mendapatkan segala sesuatunya. Dan kata akhir ini juga bukan hanya artinya dalam konteks Yunani itu sudah selesai gitu, enggak. Tetapi akhir itu menunjukkan bahwa kita sampai kepada kesempurnaan, kesatuan dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi tujuan kita, menyatu dengan Tuhan. Dan ini yang terakhir, teman-teman. Berbicara mengenai Alfa dan Omega, kita berbicara tentang kecukupan, kemenangan, dan identitas kita. Alfa dan Omega menandakan kecukupan, kemenangan, dan identitas kita. Tidak ada yang dapat dihadapi oleh orang percaya yang tidak mampu ditangani oleh Yesus Kristus. Sebagai Alfa dan Omega, Kristus dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan setiap situasi dalam hidup kita yang kita hadapi. Kristus menjangkau ke dalam keadaan kita dengan mengatur, menyampaikan kecukupannya, kemenangan akhirnya, dan identitasnya untuk membawa kehidupan yang berkelimpahan pada orang yang percaya. Kelihatan indah memang, saya tahu, tetapi bagi kita yang mengalami perjalanan hidup yang penuh tantangan, hidup di masyarakat, apalagi di kota besar, dengan segala macam persaingan, tentu saya tahu tidak mudah. Kadang-kadang kita mengalami krisis, sudah berdoa, mohon Yesus, tapi kelihatannya Tuhan tidak terlibat. Tapi sekali lagi, ayo kita yakini bahwa Yesus selalu bersama kita. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Mengapa? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Berarti kan dia ada dalam rintangan ini. Jadi kita itu mau kemana saja itu masih ada dalam jangkauan dia. Maka ketika saya berdoa dalam krisis atau dalam kebingungan, dalam disorientation, kadang-kadang ungkapan saya adalah begini, Tuhan, aku tidak tahu sekarang aku berada di mana, but I'm sure I am in your way. Artinya,
Saya tidak tahu sekarang ini saya ada di Hong Kong atau di Jakarta, nggak tahu. Tetapi saya yakin saya ada dalam rengkuhanmu, mau kemana saja. Itu keyakinan saya. Maka sebetulnya ketika kita berdosa, lalu kita mau pulang, tapi tidak tahu jalan pulang. Jadi kadang-kadang justru bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita. Karena dia lebih tahu. Dan Santo Agustinus bahkan mengatakan, Tuhan itu lebih tahu kita, saya, daripada saya tahu tentang diri saya sendiri. Nah, besar, luar biasa kan. Misalnya kalau saya berbicara tentang Guntoro itu seperti apa, mungkin saya hanya mengatakan sedikit. Tuhan tahu lebih dalam tentang siapa saya, luar dalamnya. Nah, maka itu yang disebut misteri, itu yang disebut iman, yang harus terus-menerus kita cari. Jadi mencari Tuhan itu juga sama halnya mencari diri kita sendiri, untuk mengenali kita secara lebih jauh. Begitulah teman-teman, maka sebagai kesimpulan, pertama, Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega dalam Wahyu dan yang secara eksplisit dalam kitab Wahyu. Yesus sebagai awal dan akhir dari segala sesuatu bukanlah rujukan kepada siapapun kecuali Allah yang benar. Pernyataan kekekalan ini hanya dapat berlaku bagi Allah. Hal ini terlihat terutama dalam Wahyu 22 ayat 13. Di mana Yesus menyatakan dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terakhir, yang awal, dan yang akhir. Jadi ini salah satu sumber untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Karena kadang-kadang ada teman-teman dari Muslim bertanya, mana coba carikan di kitab suci yang mengatakan Yesus adalah Allah. Memang ini tidak mengatakan Allah, tetapi sangat amat jelas mengatakan Alfa dan Omega. Artinya dia yang merengkuh dunia ini, yang menguasai dunia ini. Maka dia adalah Tuhan. Selanjutnya kesimpulan yang kedua. Kristus sebagai Alfa dan Omega adalah yang pertama dan terakhir dalam banyak hal. Dia adalah pemrakarsa yang mengawali, menginisiasi, menciptakan, melahirkan kita, tapi juga menjadi penyempurna iman kita. Menandakan bahwa dia memulainya dan membawanya sampai selesai. Maka bagi teman-teman yang kadang-kadang ragu dalam perjalanan hidup, jangan pernah berhenti untuk berharap, karena Tuhan pasti akan yang mengawali, tapi dia pasti akan yang akan menyelesaikannya. Selanjutnya, Yesus Kristus ditemukan dalam ayat pertama Kejadian dan dalam ayat terakhir Wahyu. Nah, ini menarik loh. Ternyata dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Memang akhirnya Alfa dan Omega itu juga bisa dipahami secara letterless, secara nyata, bahwa dalam kitab suci ternyata di awal-awal di kitab Kejadian itu meskipun tidak disebut Yesus, tapi itu berbicara tentang Mesias, tentang Yesus. Lalu di Wahyu yang ke ayat terakhir itu juga berbicara tentang Yesus. Jadi ternyata indah juga kitab suci mau menunjukkan Alfa dan Omega-nya Yesus itu, bahkan juga dalam kitab suci. Luar biasa. Baik, ini sumber yang saya dapatkan, dan terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga ada teman-teman yang mau melengkapinya dengan sharing-sharing atau mau berdialog. Silahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acaranya.